Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Pertiwi, NIM D104119104, mahasiswi Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai materi matriks, di mana dengan judul implementasi matriks pada permasalahan sehari-hari dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ pada mata kuliah Matematika Diskrit, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Yulianti, Skom MMSI. Pertama, kita akan mengetahui dulu terlebih dahulu pengertian dari matriks itu sendiri. Matriks adalah susunan elemen-elemen yang bisa berupa simbol, bilangan, atau ekspresi dalam bentuk baris dan kolom. Contoh bentuk sebuah matriks yang berukuran 3x3 yaitu bisa kalian lihat pada matriks di bawahnya, di mana pada matriks tersebut terdapat 3 baris elemen yaitu 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan 1, 2, 1. Atau dapat disusun juga oleh 3 kolom elemen yaitu 121, 212, dan 121. Terdapat berbagai jenis matriks khusus di dalam matematika, khususnya matematika diskrit, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, matriks identitas. Yang kedua, matriks diagonal. Yang ketiga, matriks segitiga atas dan bawah. Yang keempat, matriks setangkup. Yang kelima, matriks transpose. Dan yang keenam, matriks 0 atau 1, 0, 1. Selain itu, terdapat juga beberapa operasi pada matriks, yaitu 1. Penjumlahan, 2. Pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat perkalian dengan skala. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan penjumlahan. Operasi hitung matriks pada penjumlahan memiliki syarat yang harus dipenuhi agar dua buah matriks dapat dijumlahkan. Syarat dari dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika memiliki nilai ordo yang sama. Artinya di sini, semua matriks yang dijumlahkan harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Cara melakukan operasi penjumlahan pada matriks yaitu di sini ada dua matriks. Yang pertama, matriks pertama itu berukuran 3x3 dan matriks kedua ini berukuran 3x3. Jika dijumlahkan, yang tadi syaratnya itu kedua matriks harus memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Di sini kedua matriks memiliki jumlah baris dan kolom yang sama sehingga dapat dijumlahkan. Di mana di sini tinggal kita jumlahkan A ditambah J, terus sampingnya B ditambah K, dan sampingnya C ditambah L. Begitu juga dengan di bawahnya D ditambah M, terus E ditambah N, dan F ditambah 0. Begitu juga di bawahnya lagi G ditambah P, H ditambah Q, dan I ditambah R. Yang kedua ada pengurangan. Operasi hitung matriks pada pengurangan memiliki syarat yang harus dipenuhi agar dua buah matriks dapat dikurangkan. Syarat dari dua buah matriks atau lebih dapat dikurangkan jika memiliki nilai ordo yang sama. Artinya, semua matriks yang dikurangkan harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Cara melakukan operasi pengurangan pada matriks hampir sama pada operasi penjumlahan. Di sini terdapat dua matriks yang masing-masing memiliki ukuran ordo 3x3 sehingga dapat kita kurangkan A dikurang J, B dikurang K, C dikurang L, D dikurang M, E dikurang N, F dikurang 0, F dikurang O, G dikurang P, H dikurang Q, dan I dikurang R.
Yang ketiga ada perkalian. Syarat dua buah matriks dapat dikalikan jika memiliki jumlah kolom matriks pertama yang sama dengan jumlah baris matriks kedua. Ordo matriks hasil perkalian dua matriks adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Cara melakukan operasi perkalian pada matriks yaitu di sini terdapat dua buah matriks di mana masing-masing memiliki ukuran ordo 2x2. Cara melakukan perkaliannya yaitu di sini pada baris dan kolom ke-1 A dikalikan dengan K, kemudian ditambah B dikalikan dengan M yang berada di bawah K. Begitu juga dengan sebelahnya A dikalikan dengan L ditambah B dikali dengan N. Terus di bawahnya juga sama, C dikalikan dengan K ditambah D dikali dengan M. Terus C dikali L ditambah D dikalikan dengan N. Contoh implementasi matriks pada permasalahan sehari-hari di sini yaitu soalnya Bu Anggi adalah seorang pengusaha makanan kecil yang dengan menyetorkan dagangannya ke beberapa tempat untuk dijual. Ada 3 tempat untuk menyetor dagangannya tersebut. Adapun tabel banyaknya makanan yang akan disetor setiap harinya berbeda-beda. Untuk hari pertama yaitu di sini terdapat 3 tempat dan 2 buah jenis makanan, keripik dan kacang, di mana pada tempat pertama keripik 20 bungkus, kacang 15 bungkus. Tempat kedua 15 bungkus keripik dan kacang 20 bungkus. Tempat ketiga keripik 10 bungkus dan kacang 25 bungkus. Sedangkan untuk hari keduanya di sini pada tempat pertama keripik 15 bungkus, kacang 20 bungkus. Pada tempat kedua keripik 25 bungkus dan kacang 13 bungkus. Pada tempat ketiga keripik 20 bungkus dan kacang 25 bungkus. Permasalahannya di sini yang pertama A. Berapakah total dagangan dari setiap tempat dan makanan yang telah disetor untuk hari pertama dan hari kedua tersebut? Yang B. Berapakah selisih dagangan yang disetor dari setiap tempat dan makanan pada hari pertama dan hari kedua? Dan C. Jika diketahui harga dari masing-masing makanan adalah keripik sama dengan 2.000, kacang sama dengan 2.000 untuk per bungkusnya, maka hitunglah total pemasukan yang didapatkan Bu Anggi dari setiap tempat pada hari pertama. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu permasalahan yang A. Sebelumnya terdapat 2 matriks yaitu matriks untuk hari pertama. Di sini kita inisialkan dengan A, yang dimana tadi ada pada keripik itu terdapat pada tempat pertama terdapat 20 bungkus, terus kacang 15 bungkus. Pada tempat kedua keripik 15 bungkus dan kacang 20 bungkus, dan pada tempat ketiga itu keripik 10 bungkus dan kacang 25 bungkus. Untuk matriks hari kedua di sini kita inisialkan dengan D, yang dimana terdapat matriksnya dengan ordo 3x2 sama pada matriks hari pertama. Di sini pada tempat pertama keripik 15 bungkus dan kacang 20 bungkus. Terus pada tempat kedua keripik 25 bungkus dan kacang 13 bungkus. Dan pada tempat ketiga keripik 20 bungkus dan kacang 25 bungkus. Nah, pada permasalahan yang A tadi ditanyakan total dagangan dari kedua hari ini. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan operasi penjumlahan matriks. Di sini tinggal kita jumlahkan A ditambah B sama dengan masukkan kedua matriks tersebut, kemudian tinggal ditambahkan 20 ditambah 15, 15 ditambah 20, kemudian di bawahnya 15 ditambah 25, 20 ditambah 13, dan di bawahnya lagi 10 ditambah 20, 25 ditambah 25. Maka hasil yang didapatkan yaitu 35, 40, 33, 30, dan 50.
Dari perhitungan operasi matriks penjumlahan di atas, sebelumnya dapat kita ketahui total dagangan dari setiap tempat dan makanan yang telah disetor Bu Anggi untuk hari pertama dan hari kedua. Pada tempat pertama yaitu terdapat keripik sebanyak 35 bungkus dan kacang sebanyak 35 bungkus. Pada tempat kedua, keripik sebanyak 40 bungkus dan kacang sebanyak 33 bungkus. Dan pada tempat ketiga, keripik sebanyak 30 bungkus dan kacang sebanyak 50 bungkus. Permasalahan yang B. Untuk permasalahan yang B hampir sama dengan permasalahan yang sebelumnya. Terdapat dua matriks juga, yaitu hari pertama dan hari kedua, sama seperti sebelumnya. Hanya penyelesaiannya menggunakan pengurangan operasi matriks. Di sini tinggal kita kurangkan karena keduanya memiliki sama-sama ukuran ordernya 3 kali 2 sehingga dapat dikurangkan. A dikurang A sama dengan masukkan kedua matriksnya, maka menjadi di sini tinggal dikurangkan 20 dikurang 15, 15 dikurang 20, kemudian 15 dikurang 25, 20 dikurang 13, kemudian 10 dikurang 20, 25 dikurang 25. Maka hasilnya 20 dikurang 15 sama dengan 5, 15 dikurang 20 sama dengan min 5, 15 dikurang 25 sama dengan min 10, 20 dikurang 13 sama dengan 7, 10 dikurang 20 sama dengan min 10, 25 dikurang 25 sama dengan 0. Dari perhitungan operasi matriks pengurangan sebelumnya dapat kita ketahui selisih dagangan yang disetor Bu Anggi dari setiap tempat dan makanan pada hari pertama dan hari kedua, yaitu tempat pertama selisih untuk keripik adalah 5 bungkus dan kacang adalah 5 bungkus. Terus pada tempat kedua selisih untuk keripik adalah 10 bungkus dan kacang 7 bungkus. Dan pada tempat ketiga selisih untuk keripik adalah 10 bungkus dan kacang tidak ada karena hasilnya 0. Permasalahan yang C. Permasalahan yang C di sini ditanyakan sebelumnya adalah total pemasukan pada hari pertama. Maka di sini yang diketahui matriks hari pertama A, kemudian matriks harga, yaitu masing-masing dari keripik dan kacang memiliki harga per bungkusnya 2.000. Maka penyelesaiannya di sini menggunakan perkalian operasi matriks, di mana A dikali C sama dengan masukkan kedua matriks yang telah diketahui, maka menjadi 20 dikali 2000 ditambah 15 dikali 2000. Kemudian bawahnya 15 dikali 2000 ditambah 20 dikali 2000. Kemudian di bawahnya lagi 10 dikali 2000 ditambah 25 dikali 2000. Maka hasilnya 20 kali 2000 40.000 ditambah 15 kali 2000 sama dengan 30.000 menjadi 70.000. 15 kali 2000 sama dengan 30.000 ditambah 20 kali 2000 sama dengan 40.000 menjadi 70.000. 10 dikali 2000 sama dengan 20.000 ditambah 25 kali 2000 sama dengan 50.000 menjadi 70.000. Dari perhitungan operasi matriks perkalian sebelumnya dapat diketahui total pemasukan yang didapatkan Bu Anggi dari setiap tempat pada hari pertama, yaitu tempat pertama total pemasukan yang didapatkan Bu Anggi sebesar 70.000. Terus tempat kedua total pemasukan yang didapatkan Bu Anggi sebesar 70.000. Dan kemudian tempat ketiga total pemasukan yang didapatkan Bu Anggi sebesar 70.000 juga. Selanjutnya, penyelesaian permasalahan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ beserta flowchart. Dalam pemrograman, di mana akan terdapat 3 function, yaitu function jumlah,
function kurang, dan function kali. Function jumlah berisi proses dari operasi matriks penjumlahan, di mana pada penyelesaian permasalahan soal A, kita akan menggunakan function jumlah. Function kurang berisi proses dari operasi matriks pengurangan, di mana pada penyelesaian permasalahan soal B, kita akan menggunakan function kurang. Sedangkan function kali berisi proses dari operasi matriks perkalian, di mana pada penyelesaian permasalahan soal C, kita akan menggunakan function kali. Yang pertama, function jumlah dulu. Adapun algoritma dari function jumlah yaitu pertama, masukkan jumlah baris matriks atau M dan jumlah kolom matriks pertama atau N. Masukkan elemen-elemen dari matriks pertama yang dimana akan diinisialkan dengan matriks 1, kemudian output matriks pertama tersebut. Selanjutnya, gunakan perulangan while di mana kondisi B sama dengan 0. Dalam perulangan while tersebut, masukkan jumlah baris matriks kedua yang diinisial dengan P dan jumlah kolom matriks kedua dengan variabel key. Kemudian lakukan pengecekan dengan if di mana jika M tidak sama dengan P dan N tidak sama dengan key, maka output kalimat yaitu matriks tidak dapat dijumlahkan satu sama lain dan jumlah baris dan kolom kedua matriks harus sama. Kemudian B sama dengan 0 dan akan kembali untuk masukkan jumlah baris matriks kedua dan jumlah kolom matriks kedua. Namun jika tidak, masukkan elemen-elemen matriks kedua, kemudian output matriks kedua tersebut. Selanjutnya, lakukan proses penjumlahan matriks dengan menggunakan for yang di dalamnya ada for lagi, kemudian hitung dengan rumus hasil sama dengan matriks 1 ditambah matriks 2. Outputkan hasil penjumlahan matriksnya, maka B sama dengan 1 dan proses selesai. Kemudian untuk flowchart. Ini merupakan flowchart dari function jumlah, di mana di sini dapat kita lihat pertama start, terus input M, input N, kemudian lakukan perulangan for, di dalamnya ada for lagi untuk menginputkan matriks pertama, kemudian dia akan terus berulang sesuai dengan yang kita inputkan untuk matriks pertama. Kemudian lakukan perulangan for lagi, di dalamnya ada for lagi untuk mengoutputkan matriks pertama. Kemudian lakukan perulangan while dengan kondisi di sini B sama dengan 0. Ya, jika B sama dengan 0, maka input P, input key, kemudian lakukan pengecekan dengan if kondisi M tidak sama dengan P dan N tidak sama dengan key. Jika M tidak sama dengan P dan N tidak sama dengan key, maka dia akan B menjadi 0 kembali, terus dia akan kembali lagi ke perulangan while, kembali lagi untuk menginputkan P dan input key. Namun kalau misalnya ini false, salah, maka dia akan melakukan perulangan for untuk menginputkan matriks kedua, kemudian perulangan for kembali untuk mengoutputkan matriks kedua. Lanjut ke perulangan for kembali, di mana di sini untuk mencari hasil penjumlahan matriks yang kita inginkan, di mana rumusnya hasil sama dengan matriks 1 ditambah matriks 2. Kemudian output hasilnya B sama dengan 1, maka proses selesai. Selanjutnya function kurang. Adapun algoritma untuk function kurang hampir sama dengan function jumlah. Yang pertama, masukkan jumlah baris matriks pertama dengan variabel M dan jumlah kolom matriks pertama dengan variabel N.
masukkan elemen-elemen matriks pertama dengan variabel matriks 1, kemudian output matriks pertama tersebut. Selanjutnya, gunakan perulangan while di mana kondisi sama dengan B sama dengan 0. Dalam perulangan while tersebut, masukkan jumlah baris matriks kedua dengan variabel P dan jumlah kolom matriks kedua dengan variabel Q. Kemudian lakukan pengecekan dengan if, di mana jika M tidak sama dengan P dan N tidak sama dengan Q, maka outputkan kalimat matriks tidak dapat dikurangkan satu sama lain dan jumlah baris dan kolom kedua matriks harus sama. B sama dengan 0 dan akan kembali untuk memasukkan jumlah baris matriks kedua dan jumlah kolom matriks kedua. Namun jika B tidak sama dengan jika M tidak sama dengan P dan N tidak sama dengan Q, maka mereka akan memasukkan elemen-elemen matriks kedua, kemudian output matriks kedua. Selanjutnya akan dilakukan proses pengurangan matriks dengan menggunakan for yang di dalamnya ada for lagi, kemudian hitung dengan rumus hasil sama dengan matriks 1 dikurang matriks 2. Selanjutnya, outputkan hasil pengurangan matriksnya. B menjadi sama dengan 1, maka proses selesai. Adapun untuk flowchartnya, yaitu hampir sama dengan flowchart function dari jumlah. Di sini kita start, kemudian input M, kemudian input N, lalu lakukan perulangan for, di dalamnya ada for lagi untuk menginputkan matriks pertama. Kemudian setelah itu ada for perulangan for lagi, di dalamnya ada for lagi di sini untuk mengoutputkan matriks pertama. Lalu lakukan perulangan while di mana kondisi B sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, maka dia akan melakukan proses input P, kemudian input Q, lalu dilakukan pengecekan. Jika M tidak sama dengan P dan N tidak sama dengan Q, maka B sama dengan 0 dan akan mengulang lagi ke perulangan while yang pertama. Dicek kembali B sama dengan 0. Jika ya, maka akan dilakukan input P kembali dan input Q kembali, lalu dicek kembali. Jika ternyata pengecekan ini false, maka dia akan melakukan perulangan for, di dalamnya for, kemudian ini untuk menginputkan matriks kedua. Lalu lakukan perulangan for lagi yang di dalamnya for, ini untuk mengoutputkan matriks kedua. Kemudian lakukan perulangan for, di dalamnya for, di mana di sini untuk melakukan proses pengurangan dengan rumus hasil sama dengan matriks 1 dikurang matriks 2. Selanjutnya output hasilnya B menjadi sama dengan 1, maka proses akan stop. Selanjutnya itu function kali. Pada function kali untuk algoritmanya di sini yang pertama, masukkan jumlah baris matriks pertama dengan variabel M dan jumlah kolom matriks pertama dengan variabel N. Masukkan elemen-elemen matriks pertama dengan variabel matriks 1, kemudian output matriks pertama. Gunakan perulangan while di mana kondisi B sama dengan 0. Dalam perulangan while, masukkan jumlah baris matriks kedua dengan variabel P dan jumlah kolom matriks kedua dengan variabel Q. Kemudian lakukan pengecekan dengan if, di mana jika N tidak sama dengan P, maka outputkan kalimat matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain dan jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. B menjadi sama dengan 0 dan akan kembali untuk memasukkan jumlah baris matriks kedua dan jumlah kolom matriks kedua. Namun jika tidak, masukkan elemen-elemen matriks kedua, kemudian outputkan matriks kedua. Selanjutnya,
lakukan proses perkalian matriks dengan menggunakan for yang di dalamnya ada for lagi dan ada for lagi. Sebelumnya telah diketahui jumlah sama dengan 0. Kemudian hitung dengan rumus jumlah sama dengan jumlah ditambah matriks pertama dikali matriks kedua. Hasil menjadi sama dengan jumlah, terus jumlah menjadi sama dengan 0 lagi. Kemudian outputkan hasil perkalian matriksnya, maka B sama dengan 1. Proses selesai. Untuk flowchartnya yaitu ini merupakan flowchart dari function kali, agak sedikit lebih panjang dari function jumlah dan kurang. Di sini kita start, kemudian input M, kemudian input N, lakukan perulangan for, di dalamnya ada for lagi untuk menginputkan matriks pertama, kemudian lakukan perulangan for, di dalamnya ada for lagi untuk mengoutputkan matriks pertama. Kemudian lakukan perulangan while di mana kondisi B sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, maka input P, input key, kemudian lakukan pengecekan dengan kondisi N tidak sama dengan P. Jika N tidak sama dengan P, maka B sama dengan 0 dan akan kembali lagi ke perulangan while, mengecek kembali B sama dengan 0 jika iya. Kembali lagi untuk menginputkan P, terus input key, kemudian jika N tidak sama dengan P ini false, maka lakukan perulangan for, di dalamnya ada for lagi untuk menginputkan matriks kedua, kemudian lakukan perulangan for dan di dalamnya ada for lagi untuk mengoutputkan matriks kedua. Lalu selanjutnya di sini ada 3 for, ini untuk menghitung dari operasi perkalian matriks tersebut, di mana di sini dengan jumlah sama dengan jumlah ditambah matriks pertama dikali matriks kedua. Kemudian hasilnya sama dengan jumlah dan jumlah akan kembali menjadi sama dengan 0. Kemudian lakukan perulangan for kembali, di dalamnya ada for untuk mengoutputkan hasil dari perkalian. Selanjutnya B sama dengan 1 dan proses selesai. Selanjutnya yaitu program intinya, yaitu di sini memiliki algoritma. Yang pertama, buat pilihan di mana untuk nomor 1 jika ingin melakukan operasi matriks penjumlahan, untuk nomor 2 jika ingin melakukan operasi matriks pengurangan, dan untuk nomor 3 jika ingin melakukan operasi matriks perkalian. Kemudian input angka dengan variabel nomor yang diinginkan 1, 2, atau 3. Setelah itu, buat pengecekan dengan menggunakan if. Jika angka yang diinputkan sama dengan 1, maka akan menjalankan function jumlah. Jika angka yang diinputkan sama dengan 2, maka akan menjalankan function kurang. Sedangkan jika angka yang diinputkan sama dengan 3, maka akan menjalankan function kali. Maka proses selesai. Untuk flowchartnya yaitu untuk flowchart program ini lebih pendek dari flowchart function jumlah, kurang, dan kali. Di sini start, lalu input nomor, kemudian lakukan pengecekan. Jika nomor sama dengan 1, dia akan melakukan proses function jumlah. Namun jika tidak, lakukan pengecekan lagi. Jika nomor 2, maka dia akan melakukan function kurang. Namun jika tidak, kita lakukan pengecekan lagi. Jika nomor sama dengan 3, maka dia akan melakukan function kali. Lalu maka proses akan selesai. Adapun untuk source kode dari program, yaitu di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C++, yaitu ini merupakan source kode dari programnya. Di sini pertama ada function jumlah. Ini menginputkan matriks A, terus
masukkan jumlah baris dengan variabel m, terus masukkan jumlah kolom dengan n, terus masukkan elemen matriks pertama di sini dengan perulangan for, lalu kemudian outputkan matriks pertama dengan perulangan for. Nah, di sini kita lakukan perulangan dengan perulangan while b sama dengan 0. While jika kondisi b sama dengan 0, maka lakukan masukkan jumlah baris untuk matriks kedua dengan variabel p, kemudian masukkan jumlah kolom dengan variabel q, kemudian lakukan pengecekan dengan jika m tidak sama dengan p dan n tidak sama dengan q, maka b di sini sama dengan 0 dan akan kembali lagi melakukan pengecekan di while di sini, terus kembali lagi untuk memasukkan jumlah baris dari matriks kedua dan jumlah kolom dari matriks kedua. Namun jika tidak, di sini akan melakukan perulangan untuk memasukkan elemen dari matriks kedua. Kemudian di sini lakukan perulangan for lagi untuk mengoutputkan matriks kedua tersebut. Lalu lakukan proses penjumlahan matriksnya dengan perulangan for dengan rumus hasil sama dengan matriks 1 ditambah matriks 2, kemudian outputkan dari hasil tersebut b sama dengan 1, maka proses selesai. Lalu ini function dari kurang. Di sini sama juga, pertama masukkan jumlah baris untuk matriks pertama dengan variabel m, masukkan jumlah kolom untuk matriks pertama dengan variabel n, kemudian lakukan perulangan untuk mengoutputkan elemen-elemen matriks pertama, kemudian lakukan perulangan untuk output matriks pertama, lalu lakukan perulangan while jika b sama dengan 0, masukkan p, masukkan q untuk matriks kedua, terus dicek kembali di sini. Jika m sama dengan p dan n sama dengan q, maka b sama dengan 0 dan kembali lagi di sini untuk memasukkan jumlah baris matriks kedua dan jumlah kolom matriks kedua sampai memenuhi syarat dari ini. Nah, jika tidak, lakukan perulangan untuk memasukkan elemen matriks kedua, kemudian lakukan perulangan lagi untuk mengoutputkan matriks kedua, lalu baru di sini melakukan proses pengurangan matriks dengan perulangan for, hasil sama dengan matriks 1 dikurang matriks 2, outputkan hasilnya b sama dengan 1 dan proses selesai. Nah, yang ini untuk function kali hampir sama. Di sini pertama kita masukkan jumlah baris matriks pertama dengan variabel m, terus masukkan jumlah kolom matriks pertama dengan variabel n, kemudian lakukan perulangan for untuk memasukkan elemen dari matriks pertama, lakukan perulangan for kembali untuk mengoutputkan matriks pertama. Lalu lakukan perulangan y dengan kondisi b sama dengan 0, masukkan jumlah baris matriks kedua dengan variabel p dan masukkan jumlah kolom matriks kedua dengan variabel q. Jika n tidak sama dengan q, b sama dengan 0 dan akan kembali lagi mengecek di while b sama dengan 0, masukkan kembali masukkan jumlah baris matriks kedua dan masukkan jumlah kolom dari matriks kedua sampai dia memenuhi syarat. Jika tidak, lakukan perulangan for untuk memasukkan elemen dari matriks kedua dan lakukan perulangan for kembali untuk mengoutputkan matriks kedua. Kemudian di sini proses dari perkalian matriks dengan 3 for dengan rumus jumlah. Di sini sebelumnya jumlah sudah diketahui, jumlah sama dengan 0, maka di sini rumusnya jumlah sama dengan jumlah ditambah matriks pertama dikali matriks kedua, hasil sama dengan jumlah yang telah dihitung sebelumnya, kemudian jumlah menjadi sama dengan 0 kembali.
Nah, kemudian di sini lakukan perulangan for untuk mengoutputkan hasil perkalian matriks tersebut B sama dengan 1 dan proses selesai. Ini merupakan program intinya. Di sini memasukkan nomor yang kita inginkan. Jika pilihan nomornya 1, maka dia akan melakukan function jumlah. Jika tidak, jika nomornya sama dengan 2, maka dia akan melakukan function kurang. Dan jika tidak, jika nomornya sama dengan 3, maka dia akan melakukan function kali dalam program selesai. Selanjutnya yaitu output dari programnya, yaitu jika kita jalankan program tersebut maka akan seperti ini. Maka tampilan pertamanya akan seperti ini, di mana di sini ada pilihan nomor 1 penjumlahan, nomor 2 pengurangan, nomor 3 dan perkalian. Kalau mau melakukan penjumlahan maka masukkan nomor 1. Kemudian di sini dia akan meminta masukkan jumlah baris 3. Kemudian kolom 2, baris ke-1, kolom ke-1 untuk matriks pertama, yaitu di sini baris ke-1 kolom ke-1 yaitu ada 20, kemudian baris ke-1 kolom kedua 15, kemudian baris kedua kolom 1 15, baris kedua kolom kedua itu 20, kemudian baris ketiga kolom ke-1 itu 10, baris ketiga kolom kedua itu 25. Di sini akan mengoutputkan dari matriks pertamanya, masukkan matriks kedua. Nah, di sini supaya bisa dijalankan program jumlah baris dan kolomnya harus sama dengan matriks pertama. Nah, jika kita bedakan, di sini dia akan mengoutputkan matriks tidak dapat jumlah satu sama lain, jumlah baris dan kolom kedua matriks harus sama dan harus memasukkan kembali jumlah baris dan kolomnya. Di sini 3, terus kolomnya 2, lalu masukkan baris ke-1 kolom 1 itu 15, baris ke-1 kolom kedua 20, baris kedua kolom ke-1 25, baris kedua kolom kedua itu 13, baris ketiga kolom ke-1 20, baris ketiga kolom kedua itu 25. Nah, matriks keduanya di sini terlihat, lalu dia akan mengoutputkan hasil penjumlahannya. Kemudian kalau kita coba untuk lakukan function pengurangan, di sini kita coba pilih nomor 2, maka dia akan mengoutputkan seperti ini juga, masukkan 3, 2, terus 20, 15, 20, 10, 25. Ini udah teroutputkan matriks pertamanya, lalu misalnya di sini kita bedakan. Nah, di sini juga akan terlihat matriks tidak dapat dikurangkan satu sama lain, jumlah baris dan kolom kedua matriks harus sama. Masukkan kembali yang sama, lalu di sini 15, 20, 25, 12, 20, 25. Nah, di sini matriks keduanya akan muncul, terus kemudian hasil pengurangannya juga akan muncul di sini. Lalu selanjutnya, jika
kita pilih nomor 3 untuk perkalian. Nah, masukkan jumlah baris dan kolomnya, lalu masukkan elemen dari matriks pertamanya. Ini matriks pertama. Lalu untuk perkalian, jumlah kolom dari matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Nah, jika di sini kita bedakan, nah dia akan menggunakan matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain. Jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Lalu di sini maka masukkan matriks kedua, yaitu harganya dari makanan. Nah, untuk matriks keduanya di sini 2000. Hasil perkaliannya yang didapatkan untuk hari pertama 70.000, 70.000, dan 70.000. Nah, begitulah penjelasan untuk materi matriks yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah penjelasan, kekeliruan dalam penjelasan maupun salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.